kawanku, selamat bertemu kembali. Tonton terus video saya ya. Usahakan jangan di skip, simak videonya baik-baik. Oke. Tonton terus videonya. Halo kawanku, di video kali ini saya ingin memberikan penjelasan memaster burung yang bagus, yang bagaimana seperti yang saya sering lakukan ketika burung rontok itu, kalau menggunakan suara kaset kawanku semua, biar kalian tahu sebenarnya kalau pakai kaset itu burung harus yang pintar kawanku. Kalau yang rontok satu kali itu masuk, itu burung itu berarti ingatannya itu bagus kawanku. Dan juga kalau menggunakan kaset itu kawanku ya, itu harus menggunakan pengeras suaranya itu yang lebih bagus kawanku, yang bisa menyerupai dengan suara burung yang aslinya kawanku. Jangan yang itu pengerasnya itu yang bisa merubah suara burung itu kawanku. Itu yang sangat berbahaya kawanku. Itu kalau misalkan kawanku itu memaster dengan suara kaset itu, jangan kaget kawanku, bisa aja burung itu sampai rontok 2-3 kali itu baru masuk kawanku. Itu udah biasa kawanku ya. Karena apa? Karena itu kalau menggunakan suara kaset itu kawanku, kalau misalkan itu dimasukkan ke komputer pun, itu suara intonasinya itu beda kawanku. Kadang suara burung itu keras, akan tetapi kalau dimasukkan menjadi suara kaset itu berubah kawanku. Itu nadanya itu enggak terlalu tinggi lagi kawanku, jadi suaranya itu datar kawanku. Itu yang contoh aja ya, seperti burung cililin itu kalau burung cililin itu kalau bunyi kawanku ya, kalau suara burung aslinya dimasukkan ke komputer itu suara itu maksudnya intonasinya itu penuh kawanku, hampir ujungnya itu nggak ada lagi. Jadi nanti kalau misalkan itu kan seharusnya itu melengking bunyinya, akan tetapi kalau dimasukkan jadi suara kaset itu jadi suaranya itu datar kawanku, seperti itu kawanku. Jadi kalau kawanku semua itu yang nggak gimana ya, kalau misalkan udah terlalu banyak pelihara burung, jadi kalau misalkan masternya itu takut nggak dipelihara, ya wajar aja kawanku menggunakan suara kaset. Tapi kalau misalkan burung sedikit atau itu lebih baik burung masih yang aslinya kawanku. Masteran yang aslinya itu suara burungnya itu kan sama ya, intonasinya itu mungkin nalurinya juga kawanku. Jadi kalau misalkan burung yang aslinya itu cepat masuknya kawanku. Benarnya itu aja bedanya kawanku ya. Menggunakan suara kaset itu bagus juga, kan tetapi yaitu bahayanya itu di pengeras suaranya kawanku. Sama juga kita memilih itu suara masterannya itu yang harus kita benar-benar kita dengarkan. Kadang kalau suara kaset itu gini kawanku ya, sedikit saya beri contoh ya. Kalau misalkan bunyi lovebird itu nah kan gitu bunyi lovebirdnya. Tapi kalau pas burung dengar dan dia nanti selesai rontok, itu kadang pernah bunyinya jadi hampir seperti kodok kawanku. Tetok 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 tetok. Nah kan gitu, beda kawanku. Jadi hampir-hampir ada sedikit bahayanya. Akan tetapi kalau kita menggunakan suara kaset itu sebenarnya itu harus kita dengarkan benar-benar dulu bunyinya itu dengan menggunakan pengeras kita. Kalau bisa pengerasnya itu yang agak mahal kawanku, biar bunyinya itu hampir mirip dengan suara burung aslinya kawanku. Kalau
saran saya sih kalau punya uang lebih atau misalkan bisa pelihara ya masih menggunakan burung yang asli kawanku. Tapi ya kalau misalkan ya nggak pelihara atau terkendala biaya itu nggak apa-apa lah, wajar lah kawanku ya itu menggunakan suara kaset. Jadi itu saja kawanku, kalau misalkan nanti penggunaannya burung yang asli itu jaraknya gimana, sedangkan yang kaset itu memasternya gimana, nanti saya akan memberikan videonya, itu penjelasannya di video berikutnya kawanku. Terima kasih telah menonton video saya, tonton terus video saya selanjutnya, jangan lupa subscribe dan like and share video saya. Terima kasih.